Di sebuah sudut terluar Gaza, di sepanjang perbatasan dengan Mesir, terdapat sebuah kota yang namanya telah lama terpendam dalam sejarah darah dan air mata. Rafah, sebuah kota yang dulunya tampak tak terjamah, kini berdiri di ambang kehancuran total. Pada saat ini, perang yang terjadi bukan hanya sekadar bentrokan senjata. Ini adalah penggenapan nubuat yang telah lama dinanti. Dan Rafah menjadi bagian terakhir dari kota yang akan diratakan oleh tangan Tuhan sendiri. Israel tidak lagi menahan diri. Operasi militer skala penuh digelar di Rafah Utara dan Selatan, kota yang menjadi tempat persembunyian terakhir para komandan tertinggi Hamas. Dunia memperingatkan. Lembaga internasional menuntut deeskalasi, tapi Israel terus maju. Kenapa? Karena ini bukan sekadar perang politik. Ini adalah pemurnian tanah yang telah dinajiskan. Ini adalah bagian dari naskah Tuhan. Zefanya menulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Gaza akan ditinggalkan, Askelon menjadi tandus, Ashdod akan diusir pada tengah hari, dan Ekron akan tercabut akarnya. Kini kalimat-kalimat ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah kuno. Gaza benar-benar ditinggalkan. Askelon dan Ashdod bergetar, dan Rafah menjadi saksi dari kehancuran yang tak terelakkan. Ini bukan lagi nubuat yang tertinggal di halaman kitab suci. Ini adalah kenyataan yang hidup, kenyataan yang sedang terungkap di depan mata kita sekarang. Rafah bukan sekadar kota, ia adalah simbol dari kebohongan yang dipelihara oleh dunia internasional selama bertahun-tahun. Di bawah tanahnya, terowongan-terowongan dibangun untuk menyelundupkan senjata, teroris, dan sandera. Di atas tanahnya, dunia melihat konflik yang salah arah. Tetapi sekarang, dengan serangan yang terkoordinasi dari Israel, Rafah akhirnya mengungkapkan rahasia gelapnya, bahwa itu adalah sumber kekerasan yang harus dihapus. Ketika kota ini diratakan, kebenaran tidak akan lagi disembunyikan. Tidak ada tempat untuk persembunyian. Tidak ada tempat bagi kebohongan. Semua akan terungkap dan semuanya akan dihancurkan. Selama bertahun-tahun, gerbang Rafah yang mengarah ke Mesir menjadi satu-satunya jalan pelarian bagi mereka yang terjebak di Gaza. Tapi hari ini, gerbang itu ditutup. Tak ada lagi yang bisa keluar, tak ada lagi yang bisa masuk. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini penggenapan firman Tuhan? Dan Tuhan menutup pintu itu di belakang Nuh. Seperti pada zaman Nuh ketika pintu bahtera ditutup dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, demikian pula saat ini pintu pelarian Rafah ditutup. Tak ada lagi yang bisa lolos dari penghakiman yang sudah ditetapkan. Semua jalan keluar telah disekat dan kini tak ada tempat lain untuk berlari. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia. Bangkitlah Tuhan, lawanlah mereka yang melawan engkau, dan hukumlah bangsa-bangsa. Ini bukan hanya perang, ini adalah penghakiman ilahi. Sebagian besar dunia mungkin tidak memahami atau mengakui hal ini, tetapi Israel tidak sedang berperang hanya untuk bertahan hidup. Mereka sedang menjalankan perintah Tuhan yang sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang di Rafah kita menyaksikan penyelesaian akhir dari konflik ini. Kekuatan yang telah lama mendominasi wilayah ini, yang telah menyerang dan membunuh umat Tuhan, kini sedang dibasmi satu persatu. Jika ada yang masih meragukan bahwa apa yang terjadi di Rafah adalah bagian dari rencana Tuhan, lihatlah dengan mata hati. Rafah adalah tempat di mana Tuhan menutup jalan, sebagaimana Dia menutup jalan bagi musuh Israel di Laut Merah. Ketika dunia berharap Israel akan mundur, Tuhan berkata, "Tidak, ini adalah jalan yang harus dilalui." Ketika dunia berharap agar gencatan senjata tercapai, Tuhan berkata, "Tidak, waktu untuk penghakiman sudah tiba. Rafah akan diratakan dan tidak ada tempat untuk lari lagi." Inilah kesaksian yang lebih besar dari sekadar perang. Inilah penggenapan firman Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.
Saat dunia bersorak menuntut gencatan senjata, saat negara-negara besar berbicara tentang perdamaian, mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan sedang bertindak untuk membersihkan tanahnya. Mereka tidak melihat bahwa ini adalah bagian dari rencana akhir, zamannya yang sudah dinyatakan. Tidak ada satu pun yang bisa melawan penghakiman Tuhan. Israel bukan hanya berperang dengan Hamas, mereka berperang untuk menegakkan kebenaran Tuhan di tanah yang telah dicemari. Dan Rafah, kota ini yang terletak di sudut perbatasan, kini menjadi tempat di mana kebohongan itu akhirnya dihancurkan. Ketika semua debu peperangan akhirnya mereda, ketika setiap bangunan hancur menjadi reruntuhan, satu hal yang tidak akan berubah adalah nama Tuhan yang kekal. Rafah mungkin akan hilang dari peta, namun firman Tuhan tetap ada, teguh dan tak tergoyahkan. Setiap nubuat yang telah Tuhan berikan untuk zaman ini akan tergenapi, dan dunia akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Sebagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, sekarang Dia membawa mereka untuk membersihkan tanah yang telah dinajiskan oleh bangsa-bangsa yang melawannya. Jangan salah, Rafah akan hilang, tapi nama Tuhan yang Maha Kuasa akan terus berdiri abadi selamanya. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini kita tidak sedang berbicara tentang sekadar konflik politik. Kita tidak sedang membahas taktik militer, peta diplomatik, atau retorika internasional. Kita sedang menyaksikan dengan mata rohani yang terbuka, tangan Tuhan sedang bekerja. Rafah, kota yang selama bertahun-tahun berdiri sebagai gerbang keluar dari Gaza, kini menjadi gerbang terakhir sebelum penghakiman jatuh. Dan ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah akhir dari toleransi Tuhan terhadap dosa yang mengakar terlalu dalam. Selama bertahun-tahun, Rafah berdiri di tengah kebingungan moral dunia. Di satu sisi disebut korban, di sisi lain menjadi sarang kekuatan gelap. Dunia menutup mata. Media melukisnya sebagai tanah penderitaan. Tetapi firman Tuhan membuka tabir itu. Rafah adalah kota yang ditetapkan untuk dihapus. Bukan karena dendam, tapi karena kejahatan telah memenuhi pialanya. Karena darah orang tak bersalah telah menjerit dari tanahnya. Karena waktu untuk bertobat telah berlalu, dan sekarang hanya ada satu hal yang tersisa, penghakiman. Nubuat Zefanya bukan cerita tua. Itu bukan sekadar puisi dari zaman kuno.
Itu adalah perintah surgawi yang sedang dijalankan oleh Israel di zaman ini. Gaza ditinggalkan, Ashdod terguncang, Ekron tercabut, dan kini Rafah akan dihapus. Ini bukan tindakan manusia semata. Ini adalah naskah Tuhan, langkah demi langkah. Langkah yang tidak bisa dihentikan oleh rapat Dewan Keamanan, pidato presiden, atau demonstrasi massa. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kita hidup di zaman penggenapan, bahwa kita bukan lagi menanti akhir zaman, kita sedang berada di dalamnya. Tanda-tanda bukan lagi petunjuk masa depan. Mereka adalah alarm yang sedang berbunyi sekarang, dan hanya mereka yang berjaga yang bisa mendengarnya. Rafah adalah peringatan bahwa Tuhan yang mengasihi juga adalah Tuhan yang menghakimi, bahwa kesabaran Tuhan punya batas, bahwa mereka yang menyentuh Israel dengan maksud jahat sedang menyentuh biji mata Tuhan sendiri. Dan siapa yang berani menyentuh biji mata Tuhan akan menanggung murkanya. Saudara-saudariku, jangan tertidur di tengah musim seperti ini. Jangan tertipu oleh kedamaian palsu yang ditawarkan dunia. Dunia bisa berteriak soal hak asasi manusia, tetapi menutup mata terhadap hak kekal Tuhan atas tanahnya sendiri. Dunia bisa berseru soal gencatan senjata, tetapi mereka tidak tahu bahwa langit sedang bersiap untuk perang akhir zaman. Dan Rafah adalah garis terakhir sebelum semuanya berubah. Tuhan sedang menggeser sejarah, Tuhan sedang membongkar topeng, Tuhan sedang membersihkan tanah yang kudus. Dan mereka yang masih berdiri di sisi yang salah akan ikut dihancurkan bersama-sama. Karena kelak, ketika Rafah telah menjadi debu, ketika reruntuhan kota itu menjadi saksi bisu penghakiman Tuhan, yang akan tetap berdiri bukanlah kekuatan militer, tapi nama Tuhan yang Maha Kudus. Rafah bukan akhir, Rafah adalah awal dari penggenapan besar yang akan melanda bangsa-bangsa. Dan jika sekarang mata rohani kita belum terbuka, maka kita akan menjadi generasi yang sama seperti zaman Nuh, terlambat sadar ketika pintu sudah tertutup. Maka sore ini, biarlah hati kita bergetar, biarlah roh kita menggigil di hadapan kekudusan Tuhan. Biarlah kita kembali ke firman, kembali ke kebenaran, kembali ke Tuhan. Sebelum waktunya benar-benar habis, karena Rafah akan dihapus, tapi firman Tuhan kekal selamanya, dan mereka yang berpihak pada Tuhan akan menang. Sebagai penutup renungan sore ini, marilah kita merenungkan satu hal yang tak bisa diabaikan. Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa. Rafah adalah lonceng terakhir. Lonceng yang berbunyi bukan untuk membangunkan dunia, tetapi untuk memanggil orang-orang yang mau berjaga. Bagi yang masih bisa menangis karena takut akan Tuhan, tangisilah dunia ini. Tangisilah dosa yang merajalela. Tangisilah keberpihakan kita yang seringkali abu-abu. Karena abu-abu akan dihitung sebagai gelap. Rafah adalah cermin dari hidup yang menolak bertobat. Dulu diberi waktu, diberi kelonggaran, diberi kesempatan, tapi terus menyembunyikan senjata di balik tangisan, terus membungkus kejahatan dengan retorika korban. Dan sekarang, semuanya terbuka. Sekarang, semuanya akan ditakar di hadapan tahta Tuhan. Dan dunia tidak siap, tapi orang benar harus siap. Inilah waktunya untuk kembali menaruh hidup di atas mezbah. Inilah saatnya menanggalkan semua kepentingan pribadi, semua kenyamanan palsu, semua agenda yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Karena satu persatu, tembok-tembok akan runtuh, batas-batas akan bergeser, tanah akan diaduk, dan hanya mereka yang berakar di dalam kebenaran yang tidak akan dicabut. Jangan tunggu Rafah berikutnya. Jangan tunggu giliran kota kita, keluarga kita, hidup kita menjadi korban dari penghakiman Tuhan. Hari ini, Tuhan masih berbicara, tapi suatu hari nanti, Dia akan diam. Dan ketika langit diam, itulah saatnya pedang turun, karena Rafah akan dihapus. Dan bila hidup kita masih menyimpan hal-hal yang sama, maka kita pun akan dihapus bersama Rafah. Namun bagi mereka yang memihak Tuhan,
yang berdiri bersama kebenarannya, yang tidak kompromi di tengah dunia yang bengkok. Mereka akan diselamatkan, karena nama Tuhan akan tetap kekal, dan kuasanya akan menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan. Bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah.
Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.